أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على ذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kembali tentu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang kali ini kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, uswatun kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan, keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perkenankan selaku khatib saya akan mengambil judul khutbah pada kesempatan siang hari ini, yaitu tentang kemuliaan atau keistimewaan bulan Rajab. Tak terasa jamaah rahimakumullah, kita kembali hari ini memasuki bulan Rajab. Entah karena kesibukan atau waktu kita yang kurang berkah, perjalanan hidup serasa semakin cepat. Tiba-tiba saja kita bertambah tua. Tiba-tiba saja kita menapaki kembali bulan Rajab. Tiba-tiba saja kita akan menghadapi bulan Sya'ban, lalu bulan suci Ramadan. Sejatinya tidak ada istilah tiba-tiba, karena waktu berjalan linear seperti lazimnya, kecuali timbul dari perasaan pribadi lantaran sikap abai atas atau alias tidak peduli. Bulan Rajab adalah bulan istimewa. Dalam kitab I'anut Talibin dijelaskan bahwa Rajab merupakan derivasi dari kata tarjib yang berarti mengagungkan atau memuliakan. Masyarakat Arab zaman dahulu memuliakan Rajab melebihi bulan lainnya. Rajab biasanya juga disebut al-asab, yang berarti yang mengucur atau menetes. Dijuluki dengan demikian karena derasnya tetesan kebaikan pada bulan ini. Bulan Rajab bisa juga dikenal dengan sebutan al-asam atau yang tuli, karena tidak terdengar gemerincing senjata pasukan perang pada bulan ini. Julukan lain untuk bulan Rajab adalah Rajam atau Rajam, yang berarti melempar. Dinamakan demikian karena musuh atau setan-setan pada bulan ini dikutuk dan dilempari sehingga mereka tidak jadi menyakiti para wali dan orang-orang saleh. Allah memasukkan bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram atau alias bulan yang dimuliakan. Inna iddatas syuhuri iddatallahi na asyara syahron
fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Bulan haram adalah 4 bulan mulia di luar Ramadan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Disebut bulan haram karena pada bulan-bulan tersebut umat Islam dilarang mengadakan peperangan. Memang beberapa hadis dhaif bahkan palsu yang menjelaskan secara implisit tentang gambaran pahala amalan-amalan tertentu pada bulan Rajab. Namun demikian bukan berarti tidak ada keutamaan menjalankan ibadah, misalnya puasa dalam bulan Rajab. Justru puasa menjadi istimewa karena dilakukan pada bulan istimewa. Hanya saja jamaah rahimakumullah, seberapa besar pahala yang dapat didapat, Allah Ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tugas hamba adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seyogyanya, tidak terkait dengan pamrih apapun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dikatakan, sum minallah minal hurum, berpuasalah pada bulan-bulan haram. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa kesunahan berpuasa menjadi kian bernilai bila dilakukan pada hari-hari utama. Hari-hari utama itu dapat ditentukan pada tiap tahun, tiap bulan, dan tiap minggu. Terkait dengan siklus bulanan ini, Al-Ghazali menyatakan bahwa bulan Rajab masuk dalam kategori al-ashru al-fadilah di samping Dzulhijjah, Muharram, dan Sya'ban. Rajab juga berkategori al-ashhur al-hurum di samping Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan bulan Rajab juga terletak pada peristiwa ajaib Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa terjadi pada bulan Rajab tahun 10 kenabian, yaitu 620 Masehi. Itulah momen perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menuju Sidratul Muntaha yang ditempuh hanya semalam. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, umat Islam menerima perintah sholat 5 waktu. Begitu agungnya peristiwa ini hingga ia diperingati tiap tahun oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Saat memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita untuk membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, khatib pada kesempatan ini juga mengajak diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar tidak menyia-nyiakan bulan yang agung ini. Dari berbagai keterangan yang disebutkan, sangat jelas bahwa bulan Rajab memiliki keutamaan atau keistimewaan lebih di atas bulan-bulan pada umumnya. Ia adalah momen untuk meningkatkan kualitas diri, baik tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun perbuatan baik. Belum tentu tahun berikutnya kita akan berjumpa dengan kesempatan merasakan kembali bulan Rajab. Saatnya menyisihkan fokus kita kepada bulan mulia ini
di tengah kesibukan duniawi kita yang melengahkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Rajab bahwa malam 1 Rajab adalah satu malam yang mustajab bagi doa, sebagaimana yang ditegaskan Imam Syafi'i dalam kitab telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Pada bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan dan ketaatan. Salah satu amal memperbanyak puasa. Kita disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab. Seperti halnya kita juga disunahkan untuk memperbanyak puasa di 3 bulan haram yang lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Memang tidak ada hadis sahih yang secara khusus menyatakan kesunahan puasa Rajab. Namun di sisi lain juga tidak ada larangan secara khusus untuk berpuasa pada bulan Rajab. Para ulama mengatakan bahwa dalil-dalil umum mengenai anjuran berpuasa setahun penuh kecuali 5 hari yang diharamkan cukup dijadikan dalil atas kesunahan bulan Rajab. Kesunahan bulan Rajab, puasa bulan Rajab juga dapat diambil dari dalil-dalil umum mengenai dianjurkannya berpuasa pada 4 bulan haram. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Utsman bin Hakim Al-Ansari bahwa ia berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab, dan saat itu kami berada di bulan Rajab. Maka ia pun menjawab, saya telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, dulu Rasulullah SAW pernah berpuasa hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan berbuka, dan beliau juga pernah berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan puasa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hari ini tentu kita memasuki bulan Rajab tanggal 17. Masih ada beberapa hari lagi bulan Rajab. Mari sama-sama di akhir bulan Rajab ini kita memperbanyak apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu salah satunya adalah puasa, dan juga memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kita kepada Allah, dan tentunya dengan taubatan nasuha. Dan di dalam bulan Rajab ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah kita, infak kita, yang mana dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki, ini akan mensucikan harta dan yang kita peroleh atau yang kita hasilkan dari kerja kita masing-masing. Nah, jemaah rahimakumullah, khatib juga mengingatkan kepada kita bersama, mari sebelum memasuki bulan Ramadan, kita ingatkan kepada anak-anak kita yang perempuan, juga istri kita yang sudah balik, tentunya anak-anak kita yang perempuan yang tahun ini atau tahun kemarin memiliki hutang puasa, untuk segera dibayarkan untuk puasanya. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan masuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Sesuai dengan kalender yang kita baca dan kita peroleh, mungkin jamaah rahimakumullah, insya Allah 1 Maret kita sudah memasuki 1 Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberi umur yang panjang oleh Allah, dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Amin. Faktabiru ya absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal du'a sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kuntana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.